Fiana Sodo dari Pendidikan Teknologi Informasi kelas B, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan materi dari mata kuliah aku, Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada video kali ini, aku ingin menjelaskan tentang materi case memory. Baiklah, kita mulai materinya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang case memory. Yuk kita mulai saja. Poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gambaran umum sistem memori, yang kedua adalah prinsip memory case, dan yang ketiga adalah elemen desain case memory. Yang pertama yaitu gambaran umum sistem memori komputer. Definisi case memory. Case memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Memiliki ukuran file kecil namun kecepatannya ini sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM, yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Cache memory memiliki fungsi untuk tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Jadi, cache akan menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Maka kesimpulannya, fungsi cache memory yaitu 1. Mempercepat akses data pada komputer, 2. Meringankan kerja prosesor, 3. Menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, 4. Mempercepat kinerja memori. Lalu pada gambaran umum ini akan memuat dua hal. Yang pertama yaitu karakteristik dari sistem memori, yang kedua adalah hierarki memori. Karakteristik dari sistem memori, yang pertama lokasi. Pertama, CPU. Memori ini built-in berada dalam CPU mikroprosesor dan diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori ini disebut register untuk memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Kedua, ada internal. Memori ini berada di luar chip prosesor tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi program, hingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor CPU tanpa modul perangkat tara. 3. Eksternal. Memori ini bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Yang kedua ada kapasitas, memuat ukuran word dan jumlah word. Ukuran word ini kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk bit, atau 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Kedua adalah jumlah word. Panjang word umumnya 8, 16, 32 bit. Yang ketiga ada satuan transfer. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi. Yang kedua ada block, adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori. Lalu yang keempat ada metode akses sekuensial. Yang pertama, memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Aksesnya dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengalamatan dipakai untuk memisahkan rekod-rekod dan untuk membantu proses pencarian. Lalu yang kedua ada direct access. Seperti sequential access, direct access juga menggunakan shared read atau write mechanism. Tetapi setiap blok dalam record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Aksesnya dilakukan secara langsung terhadap alas kisaran umum general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Waktu aksesnya pun bervariasi. Lalu ada random access. Setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses secara serta dialamati secara langsung. Yang keempat ada associative access. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Lalu yang kelima ada kinerja. Pertama, memuat access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Sedangkan bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Lalu yang kedua ada cycle time. Waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transiten hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Lalu ada transfer time, transfer rate, yaitu transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate sama dengan 1 atau per waktu siklus. Sedangkan bagi non-RAM berlaku persamaan sebagai berikut. Yang pertama, waktu rata-rata untuk membaca per menulis sejumlah n bit. Lalu waktu akses rata-rata, jumlah bit, kecepatan transfer dalam bit per detik. Lalu ada tipe fisik, semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Lalu ada magnetik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik.
Lalu yang ketujuh ada karakteristik fisik, volatile dan non-volatile. Pada memori volatile, informasi akan rusak secara alami atau hilang pada daya listriknya dimatikan. Selain itu, pada memori non-volatile, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilaksanakan perubahan. Lalu ada erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatile adalah ROM. Hierarki memori. Hierarki memori dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyertakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Yang pertama, peningkatan waktu akses. Memori semakin ke bawah akan semakin lambat dan semakin ke atas akan semakin cepat. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Semakin ke bawah akan semakin besar dan semakin ke atas akan semakin kecil. Yang ketiga adalah peningkatan jarak dan prosesor. Semakin ke bawah akan semakin jauh dan semakin ke atas akan semakin dekat. Yang keempat adalah penurunan harga memori tiap bitnya. Semakin ke bawah semakin murah dan semakin ke atas semakin mahal. Baiklah, yang kedua adalah prinsip dari memory cache. Prinsip elemen cache memory adalah mekanisme penyimpanan data sekunder berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Memori ini merupakan memori berkapasitas terbatas tetapi berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Cache memori terletak di antara memori utama dan register CPU dan berfungsi agar CPU tidak langsung masuk ke memori utama, tetapi di cache yang berkecepatan aksesnya lebih tinggi. Cache ini dimaksudkan untuk meningkatkan transfer data dengan menyimpan data yang pernah diakses pada cache tersebut. Sehingga apabila ada data yang ingin diakses adalah data yang sama, maka akses akan dapat dilakukan lebih cepat. Cache memori ini terletak antara register dan memori utama. Saya akan menjelaskan tentang elemen desain cache. Elemen desain cache. Bagian ini memberikan gambaran tentang parameter desain cache yang melaporkan beberapa hasil. Pengguna cache biasanya digunakan dalam komputasi kinerja tinggi, HPC. HPC berkaitan dengan superkomputer dan software superkomputer, terutama untuk aplikasi ilmiah yang melibatkan sejumlah besar data, vektor, dan matriks, perhitungan, dan penggunaan algoritma paralel. Muat cache address, ukuran cache, fungsi pemetaan, lalu penggantian algoritma, kebijakan penulisan, line size, dan jumlah cache. Cache address. Memori virtual memungkinkan program untuk mengalamatkan memori dari logika dan sudut pandang tanpa memperhatikan jumlah memori utama tersebut secara fisik. Saat digunakan, kolom alamat pada instruksi mesin berisi alamat virtual. Lalu, untuk membaca dan menulis memori utama, memori perangkat keras unit manajemen (MMU) menerjemahkan setiap alamat virtual menjadi alamat fisik dari memori utama. Ukuran cache. Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu kerja memori. Semakin besar ukuran cache, semakin lambat karena semakin banyak jumlah gerbang dalam pengalamatan cache. Fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan atau mapping terdiri dari pemetaan langsung, asosiatif set. Pemetaan langsung merupakan teknik yang paling sederhana, yaitu meletakkan masing-masing blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Pemetaan asosiatif dapat mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. Penggantian algoritma. Algoritma penggantian digunakan untuk menentukan blok mana yang harus dikeluarkan dari cache untuk menyiapkan tempat bagi blok baru. Pertama ada algoritma random choice, yang kedua ada algoritma first in first out, yang ketiga ada algoritma least frequently used, yang keempat ada algoritma least recently used. Kebijakan penulisan. Yang pertama ada write through polish. Sederhana dan implementasinya tidak bertele-tele, tetapi memerlukan akses memori utama. Setiap saat ada keperluan penulisan. Karenanya hal ini memperlambat eksekusi program. Juga kadang-kadang terjadi bahwa apa yang disimpan dalam memori utama hanyalah suatu hasil yang sementara atau intermediate result. Yang kedua ada write back polish. Menghemat waktu karena penulisan dalam memori utama tidak dilakukan pada setiap waktu operasi penulisan. Item ini tertentu mungkin tidak pernah ditulis dalam memori utama, di mana bergantung pada instruksi selanjutnya. Line size. Line size adalah unit transfer data antara cache dan memori utama yang biasanya memiliki baris cache 64 byte.
Prosesor akan membaca atau menulis seluruh baris case ketika ada lokasi di wilayah 64 byte yang dibaca atau ditulis. Prosesor juga mencoba untuk mengambil baris case dengan menganalisis pola akses memori dari sebuah utas. Jumlah case. Yang pertama ada original, case tunggal, dua adalah terbaru, banyak case, yang ketiga adalah case multi-level, keempat adalah case terpadu dan terpisah. Baiklah, itu tadi materi tentang case memory. Semoga materi itu bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah pengetahuan bagi kalian. Baiklah, sekian dulu materi dari aku kali ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.